Kisah Mahabharata yang terdiri dari 18 kitab atau Astadasa Parwa menginspirasi para penggawe Bali untuk melahirkan karya-karya sastra baru yang disebut dengan Kawi Dalang. Salah satunya adalah kisah Bima Swarga. Kisah Bima Swarga menjadi salah satu lakon pewayangan yang kerap dipentaskan serangkaian upacara ngaben. Di dalamnya terkandung pesan moral dan spiritual bagi umat saat melaksanakan upacara bagi leluhurnya. Kisah Bima Swarga berawal dari Dewi Kunti yang bermimpi didatangi Atma Pandu dan Dewi Madri. Mereka meminta tolong agar dibebaskan dari siksa api neraka. Dewi Kunti menyampaikan mimpi itu kepada anak-anaknya dan diputuskan agar Bima menyambangi Swarga Loka. Atas titah tersebut bertepatan dengan bulan purnama. Dalam suatu prosesi yang hening, anak Pandu yang kedua ini memulai perjalanannya. Diiringi dua abdinya yaitu Merdah dan Tualen, Bima melesat ke langit. Ketika sampai di Margesango, Bima dihadang oleh para Cikrabala, yaitu makhluk penjaga gerbang Swarga Loka. Dengan kekuatan yang dianugerahi para dewa, Bima diiringi Merdah dan Tualen berhasil melewati penjagaan hingga sampai di 4 jalan menuju Swarga Loka. Bima dan 2 penakawannya menuju ke Tegal Penangsaran. Di tempat itu mereka melihat para roh menunggu giliran menghadap Batarayama untuk menentukan apakah mereka masuk surga atau neraka. Di dalam penandian itu, Bima melihat para roh menerima hukuman sesuai karmanya. Ada yang disebut Atma Lara atau Atma Samsara, Atma Drawaka atau Atma Serakah, Atma Sangsaya atau Atma yang senantiasa curiga, dan Atma Bobotoh atau Atma Penjudi. Inilah yang menjadi pengalaman batin bagi Bima tentang sanksi bagi para Atma sesuai perbuatan yang dilakukan saat menghuni raga manusia di Mayapada. Pertama-tama, Bima melihat Buta Togtoksil, yaitu makhluk dengan wujud mata besar yang menghakimi Atma yang menyalahgunakan pengetahuan tatwa dan Atma yang dalam hidupnya penuh curiga. Di sebelahnya terdapat Butanaya, yaitu raksasa yang kadang tampak dan kadang tak tampak, bersama Buta Celeng, yaitu buta berbentuk babi yang menghukum Atma yang sewaktu di Marcapada berperilaku buruk. Tak jauh dari itu tampak Buta Abang, yaitu buta berwujud raksasa berkulit merah menyala, sedang menggotong Atma Lengit, yaitu Atma yang semasa hidupnya malas bekerja, yang akan dicemplungkan ke bejana besar dengan air mendidih atau kawah Candro Gomuka. Di sebelah kanan bejana tampak sang Buta Ireng, yaitu buta berwujud raksasa berkulit hitam, bersama sang Buta Prungut yang bertubuh besar berkulit hitam dan berwajah angker menggotong Atma Corah. Sementara itu,
Buta Ode-Ode yang bertubuh gemuk dan kepala pelontos meniup api di bawah jambangan kawah sehingga airnya terus mendidih. Tak jauh dari kawah Candragomuka, Sang Suratma dengan wujud raksasa yang penuh wibawa sedang menghukum Atmaning Usada karena semasa hidupnya Atma ini menjadi dukun yang menguasai ilmu pengobatan, tetapi sering melakukan malpraktek dan selalu meminta imbalan tinggi kepada orang yang diobatinya. Sebelahnya terlihat Sang Buta Wirosa berwujud raksasa mahasakti sedang menghukum Atma yang suka mencuri nasi. Beberapa depa dari tempat itu, Sang Buta Wingkara bersama Buta Lilipan sedang menyiksa Atma yang suka berburu dan membunuh binatang. Terlihat pula Sang Buta Mandar dan Sang Buta Mandir sedang menggergaji kepala Atma yang melalaikan kedua orang tuanya. Hal ini membuat Mertah dan Tualen yang melihat penyiksaan itu merasa miris dan teringat akan kewajibannya kepada orang tuanya yang belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Tak jauh dari tempat itu, mereka melihat Sang Jogor Manik sedang mengadili dua Atma kedi, yaitu Atma laki-laki yang semasa hidupnya seperti perempuan dan Atma perempuan seperti laki-laki. Dari situ, mereka juga melihat Sang Jogor Manik sedang menghukum Atma yang suka menjual prasasti. Sementara itu, Atma yang tidak punya keturunan digantung di pohon bambu, dan Atma yang belum melaksanakan upacara potong gigi disuruh menggigit pohon bambu dan disiksa oleh Buta Brungut. Sebelahnya, Atma yang semasa hidupnya meracuni banyak orang sedang diberi makan medang oleh Buta Ramya. Sedangkan Sang Buta Edan menyiksa Atma yang semasa hidupnya menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Atma Wong Bengkung yang tidak mau menyusui bayinya disiksa oleh Buta Pretu dengan mematukkan ular tanah di puting susunya. Di tempat lain, Buta Jangitan menyiksa Atma ahli membuat senjata seperti bom dan virus untuk menghancurkan orang lain. Atma yang semasa hidupnya suka berselingkuh disiksa oleh Buta Lendi maupun Buta Lendi dengan membakar kepaluannya. Tampak pula Sang Jogor Manik sedang menguji Atma putus, yaitu Atma yang dalam hidupnya tiada tercela, selalu berbuat baik dan pandai untuk masuk surga. Setelah menyaksikan penghukuman para Atma, Bima mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Suara itu mirip suara ayahnya Pandu dan Dewi Madri. Hal ini membuat Bima bingung karena terlalu banyak Atma di dalam kawah. Untuk mendapatkan Atma ayahnya dan ibunya, terpaksa Bima membalikkan kawah Candragomuka.
Selanjutnya Bima mencari Tirta Amerta untuk membebaskan dosa yang membelenggu kedua orang tuanya. Setelah diperciki Tirta Amerta, Pandu dan Madri memperoleh kebahagiaan di sorga. Kisah Bima Swarga sepertinya menjadi peringatan bagi kita untuk merenungkan kembali pentingnya ajaran karma pala, di mana setiap perbuatan akan mendapat pahala yang setimpal. Secara implisit, Bima Swarga mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik di dunia sekala agar atma yang menghuni raga kita mendapat pahala yang baik di alam niskala, serta sebaliknya menghindari perbuatan jahat agar terhindar dari pahala yang buruk.